Ya. Talaqi itu bertemu, ya, menjumpai guru dan mengambil dalil, wal istidlal, berdalil dia. Talaqi wal istidlal. Wa min usuli aqidati salafis salih, di antara prinsip akidah, ya, usul, asas daripada prinsip. Usul itu asas, ya, pokok. Akidah itu prinsip. Pokok atau prinsip salafus saleh, akidah salafus saleh itu Ahlussunnah wal Jamaah di dalam manhaj talaqi wal istidlal. Talaqi menjumpai seorang guru, berguru, berjumpa dengan guru. Talaqi wal istidlal, dan mengambil pendalilan, berdalil. Isba'u ma jaa fi kitabillah, mengikuti apa yang datang dari kitab Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Wa ma sahha min sunnati nabiyhi, dan yang sahih dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sahha, yang sahih, yang benar adanya, sah, datangnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batinan, yang zahir maupun yang batin, wa taslimulaha, dan tunduk. Taslim itu tunduk sempurna kepada dalil tadi. Ya, qala Allah Ta'ala, talaqi apa artinya tadi? Berguru, menjumpai guru, mendatangi. Laqa, talaqqa, kan ada laqa, talqa, ya. Mana dalilnya? Berguru, mendatangi rumah guru, mendatangi perguruan. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ya, itu juga prinsip itu. Ilmu itu didatangi sebagaimana Jibril alaihissalam. Tutorial belajar. Atakum Jibril huwa Jibril atakum yu'allimu dinakum. Nah. Oke. Caranya Allah mengajar cara belajar itu, ilmu didatangi, dicontohkan oleh malaikat itu sendiri. Malaikat disuruh datang berguru kepada Nabi, bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Apa gunanya? Padahal Jibril itu pandai dianya, tapi masih disuruh belajar. Diulang-ulang ilmu itu tidak apa-apa kan? Apa hikmahnya diulang-ulang ilmunya? Ya, satu. Yang kedua, dampak untuk lingkungan. Orang yang tidak kenal, tidak tahu, bisa menjadi dapat faedah. Kan tidak semua orang yang mendengarkan itu pandai semua, kan tidak lah. Di majelis duduk Nabi, majelis Nabi, ada orang yang baru masuk, tentu sedikit ilmunya. Bertanyalah dia, diulang-ulang lagi, walaupun orang pandai yang bertanya. Akhbirni, ajarkan saya. Jadi tidak perlu sungkan-sungkan bertanya, ya. Datang kepada dari tempat tertinggi. Aras tinggi tak? Tinggi ya. Di lapis langit ketujuh, di atasnya laut. Di atas laut baru aras. Nah, disitulah Allah istiwa. Nah, Jibril orang-orang dekat Allah ya di situ juga. Jauh datangnya. Pandai pula dia lagi. Orang memang itu aja kerjanya bolak-balik, menyampaikan wahyu kepada manusia, mengajari manusia kan. Tapi masih suruh belajar. Bagaimana orang di bawah itu ya? Orang yang lebih tidak pandai, orang lebih awam, tentu lebih berhak lagi untuk mendatangi majelis ilmu. Talaqqi wal istidlal. Ini usulnya nih. Prinsip di dalam berakidah itu salafus saleh begitu, mendatangi majelis ilmu dan istidlal, dan mencari dalil. Memakai dalil di dalam agamanya.
Ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Adillah yaitu dalil-dalil. Istidlal apa artinya? Apa bedanya dalail dengan istidlal? Istidlal. Dalil-dalil kalau jamaknya dalailu. Dalil itu yang menunjukkan. Dalailu yang menunjukkan, nas-nas yang menunjukkan. Kalau istidlal yang mencari dalil lah, pakai dalil dia di dalam berprinsip tadi, berilmu beragama itu pakai dalil, tidak pakai dengkul. Pakai dengkul gimana dia? Ya dengkul ya membecak baru bisa ya, becak dayung lah. Sekarang udah ada becak mesin, nggak perlu lagi dengkul ya, mesin udah bisa ngantarin ya. Ya, pakai dalil. Ma'rifatud dinil Islam bil adillah itu apa itu? Ilmu tentang ma'rifatu. Berapa ilmu yang mesti dipelajari? 3. Ya, sampai ke kubur ini PR ini. Belum sampai ujiannya, nanti ujian di kubur. Kalau lulus di situ berarti lulus sampai akhirat. Gagal di situ berarti gagal sampai ke akhirat, sampai ke surga ke neraka apa. Gagal dalam pertanyaan yang 3 ini, ya berarti gagal, selamat gagal sampai ke ujung. Sukses di awal, sukses sampai akhir. Lucu ya kayak gitu ya. Lucu apa kan namanya? Ajib ya, ajib, mengagumkan masalah ini. Itu kata Nabi itu, siapa yang gagal di dalam pertanyaan yang 3 ini, itu sudah gagal sampai akhir. Ya. Jadi didatangi majelis ilmu sebagaimana yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam, mencari guru yang jelas yaitu Nabi Muhammad SAW. Berapa macam tutorialnya dari hadis? Coba ulang lagi. Hadis kedua dari apa itu? Arba'in Nawawi masih ingat? Iya, yang kedua hadis Umar bin Khattab. Ya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iztala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab sadidus sawadis sa'ar la yura alaihi atharis safar. Terus la ya'rifu minna ahadun. Ya. Kemudian fajalasa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila rukbatayhi. Faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ada berapa itu tutorial belajar? Coba sebutkan. Untuk diulang-ulang lagi enggak apa-apa ya. Pertama dia al-ilmu yu'ta walayati. Iya. Ya, bainama nahnu julus. Ya, majlis yang kita datang itu memang majlis-majlis. Apa kebiasaan Nabi itu? Bermajlis, bermuzakarah dengan ilmu. Itu aja jalan Nabi itu. Jalan Nabi itu apa jalannya? Jalannya ya tukar pikiran, muzakarah. Mana dalilnya? Surat Yusuf ada ya? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Surat Yusuf sudah sampai ya? Ala basiratin ana wa manittaba'ani fasubhanallahi amma yusyrikun. Apa artinya tuh? Katakan Muhammad kepada umatmu, qul hadhihi sabili. Katakan Muhammad, hadhihi sabili. Jalan Nabi Muhammad itu apa? Sabilinya apa? Hazihi sabili. Apa arti sabil? Sabil, nabil beda ya. Ini adalah jalanku, jalan hidup, jalan hidupku. Kebiasaan Nabi itu hidupnya apa cuman? Ya, sabili ad'u ilallah. Apa ad'u? Menyeru kepada Allah. Menyeru kepada Allah pakai dengkul, pakai dalil? Pakai dalil. Ad'u ilallah ala basirah. Basirah apa artinya? Ala basiratin.
dengan penglihatan, dengan jelas, bajaleh-jaleh. Orang yang bajaleh-jaleh itu yang bisa melihat itu bukan orang buta, orang nampak, nyalang. Jadi menyeru orang kepada agama ini harus dengan terang, bukan kira-kira. Kalau kira-kira itu bisa zon aja namanya. Ilmunya nggak mantap, nggak jelas. Masya Allah ya. Ilmu nggak jelas itu namanya ndak basirah. Apa bedanya orang berilmu dengan orang yang basirah? Basirah itu lebih dari ilmu. Kenapa begitu? Orang yang hakul yakin, ainul yakin, mana yang tinggi itu? Ainul yakin, hakul yakin. Apa lagi? Ilmul yakin. Ilmu, hakku, ainul yakin, hakul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, itu tingkatnya. Ilmu di atas ilmu yakin itu ainul yakin, disaksikan oleh mata. Mana yang hebat persaksian orang? Hanya mendengar aja. Misalnya kayak Ami ini. Ami hanya mendengar Syekh Robi sama Syekh Muhammad. Ustaz Mal langsung ditengok dengan matanya. Syekh Robi tadi sama Syekh Muhammad. Mana yang tinggi tingkat ilmunya ini? Orang yang cuman mendengar dengan orang melihat, tinggian orang yang melihat. Ada lagi hakul yakin. Ya'tiyakal yakin. Nah, kan ada itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai kamu didatangi oleh hakul yakin. Apa yang hakul yakin yang sebenarnya? Tafsir daripada hakul yakin di situ apa? Surat Al-Hijr itu ayat 1, ayat terakhir. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai kamu datang kepadamu hakul yakin. Hakul yakin itu tafsirnya apa? Pernah dengar enggak? Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadatilah Rabbmu sampai datang kepadamu. Jadi akhir daripada ibadah apa? Akhir ibadah itu kapan? Tahu? Kapan kita berhenti beribadah? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai, kalau orang sufi salah tafsir di bidang ini. Ya, orang sufi tarikat, apa tafsirnya sama dia? Sampai dia sudah betul-betul yakin dia tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, tinggalkan syariat. Salah tafsir enggak tuh? Hatta ya'tiyakal, aku udah yakin, udah aku kasaf ini. Aku udah butuh lagi sholat kayak kamu. Kamu kan masih syariat ini. Aku sudah ma'rifat hakikat ini, hakul yakin aku ini. Jadi yang dimaksud di situ apa itu? Sampai mati. Kapan berhenti beribadah? Sampai mati. Nah, itulah dalil itu. Kalau udah mati di kuburan masih ibadah. Surga? Enggak lagi ibadah, bersenang-senang. Jazaa, ya. Sebagai jazaan min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ard. Surat apa itu? Jazaan min rabbika ata'an an-naba. Nah, itu surga itu darul jaza. Di dunia ini darul amal. Di dunia itu amal tanpa hisab. Di akhirat hisab tanpa berapa kali mati hidup? 2 kali. Nah, mati pertama di alam arwah. Mana dalilnya arwah? Kita sudah mati dulu, sudah melewati. Dalilnya surah Al-Insan ayat pertama. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri
lam yakun syai'an mazkura. Ketika itu ente tidak ada apa-apanya, nggak tahu, nggak apa yang bisa disebut itu. Orang di arwah, ya. Tapi itu sudah kita lewati itu. Habis itu alam rahim, habis itu alam dunia sekarang. Baru 3 alam baru ya, arwah, habis itu alam rahim, habis itu alam dunia. Ya ini alam dunia baru 3, sampai ke atas sampai akhirat itu banyak lagi alam-alam hisabnya segala macam, kiamat lagi, kubur lagi, barzah, syafaat, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat, yaumul mahsyar. Wah, huru-haranya lagi. Baru berapa persen baru nih dunia kita ini? Baru 1/10%. Ya. Masih banyak lagi yang mau dilewati. Alam-alam fase-fase sampai ke surga neraka. Ya. Bagaimana engkau bisa kufur wahai manusia, kata Allah. Dulunya kamu mati dihidupkan. Setelah dari mati ke hidup itu nikmat kan? Hidup itu sendiri pun nikmat. Merasakan banyak nikmat di dunia. Ya. Habis itu apa lagi? Nikmat lagi mati. Mati itu nikmat enggak? Mati yang kedua. Kenapa dibilang nikmat? Coba enggak mati-mati. Sakit aja kayak orang apa tuh? Orang kedukun, orang yang punya sihir. Enggak bisa mati-mati dia. Tersiksa dia kayak si Saron. Sekarang itu orang yang jahat, zolim itu kan disiksa dulu matinya. Payah kali matinya. Dimatikan baru nikmat dia. Coba dihidupkan aja sampai 300 tahun sakit kayak gitu. Apalagi 1000 tahun, apalagi 2000 tahun. Jadi mati itu pun nikmat. Bagaimana kamu kufuri nikmat itu? Pertama mati, hidup, nikmat lagi. Kemudian mati lagi. Kemudian dihidupkan lagi sebagai balasan. Kalau dia bagus-bagus hidupnya di dunia pertama, hidup pertama, ya dapat bagus-bagus juga. In khairan fa khairan, wa in syarran wa syarran. Nikmat lagi. Kemudian nikmat kelimanya apa? Mati, hidup, mati, hidup. Terus itu udah 4 itu. Dari mati arwah itu nikmat juga itu. Diadakan kita walaupun 0. Ya kan? Kemudian lebih dari itu sekarang itu ada lagi nikmat hidup. Bisa beramal. Habis itu nggak lama-lama kecapean di dunia ini karena kelemahan kita kan. Sumber daya manusianya nggak bisa lama-lama. Dimatikan lagi itu nikmat juga itu. Habis itu dihidupkan lagi, dibangkitkan. Coba nggak dibangkitkan, dijadikan pabrik aja, dijadikan batu aja, tanah. Pasti nggak nikmat. Ini dijadikan orang kembali. Orangnya kekal lagi. Kemudian nikmat yang kelima itu apa? Dikumpulkan kita bersama Allah. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ilaihi itu kepada Allah. Dikumpulkan. Coba kepada monyet. Enggak nikmat ya. Dikumpulkan kepada selain Allah ya mana? Dikumpulkan bersama orang-orang, walaupun orang-orang presiden-presiden, tetap juga lebih nikmat Allah ya. Summa ilaihi turja'un. Ya, jadi 5 nikmat dalam satu ayat itu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Oke. Jadi Ahlus Sunnah salah satu prinsipnya adalah ya talaqi, mendatangi majelis ilmu dan mengambil dalil-dalil ilmu ya. Dalil-dalil yang menunjukkan atas ilmu din tadi. Nah, begitu, ndak boleh pakai dengkul aja. Harus pakai dalil. Islam itu pakai dalil. Kemudian datang lagi kepada majelis ilmu. Yang tadi yang hadis Jibril tadi gimana? Yang pertama datang. Ya, didatangi, dipilih guru. Yang kemudian pakaian harus bersih. Ya. Kemudian rambutnya masih hitam, berarti masih muda. Kalau udah putih-putih itu udah error itu.
otaknya udah hang sedikit ya. Beda dengan yang rambutnya masih hitam. Ya kan? Itu tutorial juga, itu termasuk tutorial itu. Terus apa lagi? Fresh. Orangnya harus fresh. Ya. La yura alaihi athari safar. Apa artinya? Tidak nampak bagi kita orang yang mau belajar tadi. Asar safar, apa dia? Asar bekas-bekas lelahnya bersafar. Gitu. Jadi tidak boleh kita sisa-sisa waktu yang kita kasihkan ya. Kita kerja ini dulu, kerja itu dulu, kerja. Habis itu baru udah nggak ada lagi kerja, baru belajar. Ini salah juga nih tutorialnya. Menyelisihi daripada hadis Jibril, hadis Arba'in Nawawi yang kedua itu. Ya, sadidu bayadis siap, bang sangat bagus putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, masih muda belia dia. Kemudian tidak nampak bekas-bekas lelah. Ya. Nggak ada bekas-bekas lelah itu, nggak ada. Kalau ada itu